Nak ra. Misal lagi misal. Iki lho. Ya mukbang. Sing jenenge bakso enak iki kok ngene iki. Baksone enak, kuahe mantap, pedese mantap. Manyus. Pak. Sudah cakep. Oh iya, Mas Leo, sebentar atas lah biar. ini Bapak ini disalin. Bapak dan anak-anak semuanya, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Terima kasih atas kehadiran mas-mas yang telah dipanggil Tuhan dengan damai. Maka rangkaian yang telah kita laksanakan di rumah Bakni tanggal 19 untuk mengenang 7 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Monggo kita Naras Mbok rasakan suara dua kita tiga. Bisa yen pinareng lebet ambo reda lembing ala romo ambo badhe atun Gusti Nyoto sambalipun Gusti dados peteng ambo Gusti pamartaning dunyo ambo pitados saestu Gusti tansah setya tuhu paring waluya kang popo angapunten praturaka Mulindungono sing siksa alisake Poncokaya memuji asma paduka Gusti pandang salaminya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Hari ini kita memperingati ibu kita, simbah kita, eyang kita, Ibu Katarina Natunar yang telah menghadap Allah 1000 hari yang lalu. Angka 1000 sebenarnya mewakili bilangan yang tidak terhingga. Orang Jawa bilang sembah sewu atau banyak terima kasih. Untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, dalam kitab suci, angka yang mewakili jumlah tak terhingga adalah laksa atau 1000. Jadi dari kata 1000 itu dapat kita artikan di sini bahwa mendoakan arwah sebenarnya tidaklah dibatasi oleh waktu atau hari-hari tertentu saja. Juga tidak berarti setelah 1000 harinya tidak perlu didoakan lagi. Justru harus selalu kita doakan kapan saja. Dan kita sekarang, marilah kita satukan hati kita dalam doa kita untuk mohon kebijaksanaan Allah Bapa bagi ibu kita, eyang kita, Ibu Katarina Natunar, bagi keluarga dan bagi kita yang marilah kita sebelumnya kita berdoa kepada saya mengaku Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh
umat-Mu yang miskin, sedih, haus dan lapar akan keadilan dan kebenaran. Engkaulah tempat naungan bagi yang lemah dan menderita. Kami umat-Mu yang berkumpul di sini, mohon belas kasih-Mu untuk ibu kami, eyang kami, Ibu Katarina Natuna yang telah menghadap Engkau 1000 hari yang lalu. Janganlah hendaknya Engkau memperhitungkan dosanya, tetapi curahkanlah belas kasih-Mu agar Engkau terima dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palma di tangan mereka. Seorang dari tua-tua berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita nyanyikan yang Tuhan Pakno Satu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Pada suatu hari, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dia aniaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mas-mas, mbak-mbak, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini kita patut sangat bersukacita karena apa? Kita bisa disatukan dengan keluarga besar Stefanus Polydimartis Mitro dan Ibu Katarina Ngadonar untuk memperingati 1000 harinya ibu kita yang kita dipanggil oleh Tuhan. Tentunya kita banyak mengenang ibu kita, Ibu Katarina Ngadonar, waktu kita masih kecil sampai dengan kita dewasa ini dan sampai punya anak cucu ya. Mungkin tidak banyak yang saya katakan, tidak banyak yang saya bicarakan. Kakak-kakak dan anak-anak semua sudah merasakan kasih, betapa kasihnya ibu kita Ngadonar terhadap kita semuanya. Mungkin sekarang saya mau mendengar dari Mbak Ning apa yang telah dirasakan mempunyai Ibu Katarina Ngadonar, kesaksian-kesaksian apa yang telah dirasakan, betapa kasihnya terhadap anak dan cucu kita. Saya tidak akan banyak mengungkapkan apa, hanya beberapa kata-kata saja bahwa ibu kita itu bagi kami sungguh sangat mencintai kami semua, dengan bekerja keras, dengan berusaha mencukupi kebutuhan ekonomi, membantu Bapak untuk kita menjadi cukup. Akhirnya Ibu dan Bapak perlahan-lahan mengalami perubahan nasib dari keadaan yang semula sungguh anak tujuh semua membutuhkan biaya, membutuhkan makan, membutuhkan belajar di sekolah, semua pakai biaya. Bapak itu kalau pulang dari gajian cuma bilang duitnya wis entek. Ana sing wis hampir kene kantor pos, ana sing wis hampir kene bank, ana sing wis hampir kemana-mana. Dan ibu cuma ayo wis sesuk golek. Terus jam 2 tangi jahit motongi. Pengorbanan orang tua kita terhadap anak-anaknya sangat besar kasihnya kepada kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, untuk kami semua anak-anak. Sekarang untuk masjid, untuk kesaksian yang sangat kira-kira sangat menyentuh hati untuk kita semua. Saya ingin menambahkan saja, ibu itu selalu tidak pernah mengeluh kekurangan. Jadi kalau saya tahu ketika saya membutuhkan biaya untuk kuliah, untuk yang lain, walaupun nggak punya duit, selalu ono bus komedi, dan dia selalu merahasiakan uangnya itu dari mana. Itu yang saya teladani sekali. Maksudnya saya nggak, kalau ditanya anak jangan bilang nggak punya, nanti nggak punya benar, selalu bilang ada.
entah itu dari mana. Dan saya selalu percaya bahwa rezeki selalu ada. Jadi ibu kita itu sangat uget sekali. Walaupun mungkin anaknya 7 mungkin dalam perhitungan sekarang susah ya. Memang ibu tidak bekerja secara formal, tetapi selalu nganepi. Misalnya orang Jawa itu, ibu itu itu selalu tombok. Dalam hal apa saja selalu tombok. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Sekarang Ibu Majelis. Selain Mbak Ning, Mas Jan yang sudah disampaikan tadi, ada yang Yang lain sudah win Biar cantik kalau meningkat waktu. Mbak Tati, monggo. Saya ingat waktu kecil, ibu itu untuk menambah ekonomi keluarga sampai pernah jualan tempe juga. Selain jualan tempe, pernah saya itu seringkali diajak membuat kering dari ubi itu, dititipkan di warung itu juga. Jualan, ya pokoknya ikut. Pernah marung kecil-kecilan juga pernah. Itu karena untuk nomboi ekonomi keluarga. Saya sering diajak ke Sleman, pasar Sleman. Itu ibu itu belanjanya ibaratnya kalau orang mengatakan itu ngalap nyaur. Jadi belanja sambil nyarutan yang kemarin, bulan kemarin sampai sekarang piayinya masih itu di tengah pasar itu. Saya diajak naik sepeda ontel itu, ya saya kadang dorong ya. Jadi saya tahu ibu itu tidak malu untuk demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Itu saja yang masih saya ingat. Kalau yang ini karena ibu ya ibu saja itu yang saya ingat. Jadi ibu itu pekerja keras, tidak malu juga untuk nambah keluarga dengan cara seperti itu. Meskipun ibaratnya suaminya jadi PNS tapi tidak malu. Saya yang salut itu. Terima kasih. Sekarang untuk yang dan Ibu itu di Dengkung itu saya ingat siapa nih dijak neng Dengkung menetek iya itu ya Mbak ya. ya Nek di Sleman ya itu selalu Mbak Rup itu di Sleman hari masih. ini bahasa ini gajian bapak besok neng Dengkung nyarutan tapi juga ambil. Pernah bawa beras mawut dari Karangasem itu. Bocah kayak lebih jengki. Berhasil meter jalan habis semua terus mulai nangis akhirnya topo gitu. Terus berhasil diambil sehingga saya kena tiarap ibu hanya tinggal sedikit dari Karangasem ibu saya ini mawut sampai itu Torino tidak tahu. Terus lengannya pecah, lengan saya ada di plastik itu. Terus tekan rumah yo mangan opo. Terus ada pas panen itu ibu itu saya suruh jaga adik-adik itu terutama yang kecil ini kon ngomong terus ibu derep sambil berkata sesuk nek bodoh gak iso nukokke klambi kowe. Kalau tidak begitu ibu tidak mampu membelikan baju terus dijahit pakai tangan wong belum punya mesin jahit. Terus dilokno sing ngelokke wah jahitane kaya ampas ditoto. Ibu dulu selalu gerok. Terus kami disuruh nang omah ribet karo ngomong. Saya juga ikut derek.
kadang drep nek ning nggone sing galak itu ya wonge galak moro rolas. Tapi ibu tetap ikut drep unek-unekke ya tetap drep. Ya, kami anak-anak kita masih banyak. Monggo biasa. Kasih itu biarpun apa ya, sekedar membesarkan sampai kamu bisa seperti ini. Kenangan apa yang ada lakukan? Apa ya? Ora tau seneng. Nek nesu ki diem. Itu nganu dhewe. Ora ono putune sik diseneng iki. Intinya Nah, sekarang saya mau mendengarkan Bu Kori yang selalu apa sampai akhir hayat mendampingi kisah-kisahnya kan. Udah, yang lain Mbak Dina, oke, masih ada sih untuk kita sifatnya di sini ya, karena untuk untuk mengenang ibu, bagaimana seorang ibu kita, Ibu Kacarina Natuna waktu jadi menantu atau kita sebagai anak dan cucunya, monggo pengalaman yang sangat berkesan. Ya, matur nuwun, Punten, Mas, Mbak, anak-anak semuanya, saya sebagai menantu ya. Dengan ibu saya sendiri itu saya nggak begitu dekat gitu ya. Tapi dengan ibu mertua itu saya jadi dekat. Karena apa yang saya lihat ibu itu, kalau Mbak tadi cerita soal ekonomi, kalau ibu tuh saya lihat itu orangnya ceria, itu satu. Dalam keadaan apapun dia tuh ceria. Yang kedua itu bisa meladeni, bisa melayani anak muda. Jadi bisa menempatkan diri antara orang tua dengan anak muda. Contoh dengan cucunya ini, dengan Nia itu, mohon maaf, Nia itu kan agak bisa melayani dia. Jadi omongannya Nia itu jadi gayeng gitu ya, antara Nia dengan Mbak Putrinya itu. Terus yang ketiga itu ya, ibu itu luar biasa dalam hal ini. Saya tidak bisa membayangkan karena saya ini anak satu dengan dibedakan dengan orang tua saya sendiri. Dengan ibu ini anaknya 7. Kok iso ya? Mohon maaf sekali lagi dari hal materi. Kok iso ya? Ibu itu bisa punya sawah, punya ini, terus bisa nyangoni putune, memberikan ini itu. Sedangkan dibandingkan dengan kedua orang tua saya ini pegawai semua, maksud saya bapak juga pensiunan gitu kan. Yuk, jadi buka warungnya keluarga kan. Jadi cuma punya satu rumah, anaknya juga cuma satu. Ya cukup gitu, kok sama, kok ibu kok bisa seperti itu dengan anak 7, saya anak 1 kok meh podo gitu. Ini kalau bukan orang luar biasa nggak bisa seperti itu. Itu yang bisa saya teladani sebagai menantu, dan ada beberapa hal yang saya teladani dari ibu itu. Ceria, terus tidak itu tadi tidak mengeluh, terus bisa bergaul dengan enak. Nah itu yang perlu saya teladani. Saya belajar banyak untuk melayani anak-anak saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih dari saya. Sebagai anak menantu, saya tidak merasa kebebasan dengan kasih sayang untuk memasukkan saya sebagai anak sendiri yang diajak untuk memajukan keluarga. Kami belajar dari SPB itu
nganggur 3 tahun jadi membawa adik-adik untuk belajar nembok ini. Iya. Nembok ini saya sama adik. Itu 90% koperasi. Nah, Susi itu bilang, Mas, aku nak mati, aku nak operasi ini lagi. Aku nak operasi harus menjauh. Terus, nah akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Jogja untuk siapa tahu kelahiran Susi nanti itu operasi. Ternyata di Jogja sini digabungkan dia itu lahir dengan normal.
aku sendiri. Kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Tim Rumpi. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, hanya rindu. Masakan mama yang paling juara. I love you, mama. I love you. Peringatan genap 1000. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu.